pernikahan siapa tahu loh. Pernikahan dini. Stop. Melantur. Kita mau bahas self love ini. Hai Sobat Bi, menikmati buah stroberi dengan cara dimakan langsung? Biasa. Kalau dalam bentuk sup atau pizza? Luar biasa. Emang ada? Ada dong. Ini bisa kamu temukan di Stroberiku Resto & Coffee. Di sini kamu bisa menikmati buah stroberi dalam bentuk minuman, pizza, atau sup, dan lain sebagainya. Wow, di mana sih? Kamu langsung saja datang ke Strawberry Resto & Coffee, Jalan Suradipa 14 Peguyangan, Denpasar. Atau kamu cek aja Instagramnya @strawberrykuresto. Bitalk Podcast. Be smart, be healthy, be happy. Yes. Jadi kita mulai ngomong, tapi kameranya belum nyala. Keluar sifat aslinya ya, ngegas semua. Oke, segmen sebelumnya kita udah bahas introvert dan juga extrovert. Terus kita masih ada di cafe Strawberry Cafe and Resto. Tadi kita udah nyobain ini masih strawberry Yakult. Terus itu Eagle Flower. Terus juga tadi kita nyobain Tom Strawberry Soup. Terus juga sapi lada hitam. Aduh, crunchy loh tadi. Sayang aku nggak bisa makan sapi ya. Pada pengen banget tadi nyobain, enak banget kayaknya. jangan ngelamun, fokus. Aku masih membayangkan sapi lada hitam yang nggak bisa aku makan, padahal enak banget kayaknya. Pasti enak. Kita Enak kan? apa sih? Ya enak dong, enak banget. Tapi kalau mau crunchy. Iya, kita masih di sini ya. Kalau mau datang Jalan Suradipa 14 Peguyangan. Jadi di Maps ada kok. Di Instagram juga ada. Perjalanannya itu dinikmati. Iya, enak kok, di pinggir kanan, jalan belok juga. kiri, asik jadi kok. gampang, tempatnya luas. Kayak kalau kita nongkrong sama teman-teman 100 orang muat deh kayaknya. Kayak untuk meeting bagus juga sih. Bagus juga kayaknya bisa ya. kayaknya di setting meeting, di setting untuk acara exhibition mungkin apa. Iya, betul. Karena asik ada sound systemnya juga udah ada di sini, lengkap kalau deh pokoknya. Itu loh, press conference juga bisa kayaknya. Bisa juga, lucu juga. Pernikahan siapa tahu loh. Pernikahan dini. Stop. Melantur. Kita mau bahas self love. Ini ada yang minta juga nih mau dibahas self love ini, karena kan kita pernah bahas self respect. Iya. Pernah. Iya. Cuman aku kemarin bingung, emang beda ya self respect sama self love ini? Ternyata Mbak Sisil kita WA-WAan beda katanya gitu kan. Kalau self respect tadi kan, nah kayak tadi tuh waktu kita episode yang tempo hari kita ngobrol soal ekstrovert introvert ya. Kan kita nggak bisa ya cuman menghargai ekstrovert doang atau menghargai introvert doang. Terus orang introvert dijudging katanya dia antisosial, nggak bisa kayak gitu. Jadi kita nih harus menghargai diri lah gitu ya. Jadi walaupun introvert ya biarin aja, terima aja gitu. Kalau ekstrovert biarin, ya introvert udah, biarin. Gitu ya. Nah, sekarang kita kan ngomong self love. Nah, itu ada hubungannya juga. Ada hubungan ke mereka ini? Iya. Kenapa? Dong. Kok? Self love itu, love itu kan cinta. Cinta. Self itu kan diri gitu. Bagaimana kita mencintai diri kita gitu. Dari apa sih? Nah, cinta pada diri itu lebih menghargai kita dari sisi fisik. Oh, dari segi fisik. Lo misalnya, lo biasa dibilang orang apa? Krempeng kan? Kurus. Aku dibilang orang apa? Kalkun hitam gitu ya. Itu di segmen sebelum juga ada. Terus karena kata Jimmy sih, aku dipuji-puji eksotik padahal kan hitam gitu ya. Itu cuma diperhalus ya. Iya, diperhalus, tapi nggak apa-apa juga gitu ya. Jadi kalau cinta diri itu, self love itu lebih menghormati fisiknya. Menghormati fisik, kalau self love menyehatkan. Kemudian lebih menghormati mentalnya, psychologicalnya, lebih menghormati spiritualnya. Relasi diri ini dengan penciptaan, dengan sosial, dengan orang lain. Nah, spiritual ini kan energi yang kita miliki bersama semesta ini. Semesta siapa sih? Semesta pencipta. Semesta siapa sih? Semesta orang lain. Semesta ini tanaman. Semesta ini apa? Alam semesta kayak laut dan sebagainya. Nah, kalau orang yang punya self love, dia akan menghargai setiap elemen-elemen kehidupan yang ada ini, yang ada dalam kita. Self love itu apa sih? Nah, konstruk lagi, Jim. Sebuah bentuk yang Jim stabil.
Ya Jimmy biar terkenal juga dong ya, masa kita Walaupun aja. nanti kita munculin sesekali boleh wajahnya boleh. Iya Ya. dong. Katanya dia mau ngeboikot aku. Oh, Jadi hostnya akan wow. diganti di segmen tertentu, tidak akan ada aku. Oh gitu. Iya. Nah kalau orang yang melakukan self love itu biasanya kemampuan mengevaluasi diri. Evaluasi itu diri. mencari aku nih bagaimana kelebihanku, aku ini bagaimana kekuranganku, dievaluasi sama diri sendiri. Nah kemudian ada di dalamnya elemennya adalah understanding, pengertian gitu. Terus orangnya tuh pasti kalau mencintai diri udah tahu dirinya diterima kan gitu ya. Karena udah paham dengan dirinya ya. Kelemahan diterima, kelebihannya diterima. Biasanya kita suka nerima orang apanya? Kelebihannya apa kekurangannya? Biasanya kelebihannya. Yang dikepoin apanya? Kekurangannya. Iya. Udah Jadi, tahu diomongin. Iya. Nah kita harus jujur nih. Kalau orang self love itu jujur sama diri sendiri gitu ya. Kemudian kita otentik lah. Otentik itu apa? Enggak dibuat-buat, enggak pakai aplikasi lah ya gitu. Artinya jujur, otentik itu genuine, tulus, apa adanya. Nah itu loh, otentik itu apa adanya. Kemudian menerima juga gagal. Yang paling susah orang itu adalah kalau menerima sukses asik ya. Iya asik banget. Tapi kalau menerima gagal, nah ini yang agak susah. Nah orang yang self love menerima kegagalan juga menerimanya dalam diri sendiri. Kemudian komunikasi ke dalam dirinya kan komunikasi ada intra, ada inter. Kalau inter aku dengan dirimu, aku dengan sobat Bitok gitu ya. Tapi kalau intra itu ke dalam, aku mengkomunikasikan diriku, introspeksi ke dalamnya itu efektif dia. Jadi orang-orang yang seperti inilah yang dijauhkan dari cemas, dijauhkan dari depresi, dijauhkan dari self harm. Makanya kan ngomong itu. Berarti orang yang tidak self love ini bisa self harm. Iya, karena di dalam depresi. Dirinya itu ada sesuatu yang tidak mampu diterima. Kecemasan. Berarti aku belum self love. Penolakan diri, ada penolakan diri. Nah, aku belum self love. Soalnya aku suka cemas. Bukan ya. Pernah self harm enggak ya. Cuman suka ngerasa cemas aja. Biasanya ada satu tuh langsung cemas gitu. Iya, berarti harus ada usaha untuk lebih menerima kekurangannya. Nah, kemudian ada ini lagi. Orang biasanya ya kalau nggak self love itu gampang ya terpengaruh ke drug gitu, narkoba, kemudian seks gitu ya. Seks yang tidak bertanggung jawab, seks addict dan sebagainya, alkohol. Kemudian eating disorder itu apa sih? Makan berlebihan atau justru nggak makan sama sekali supaya kelihatan badannya itu bagus, kayak gitu ya. Kayak standar yang ada di media sosial kayak gitu. Nah, kalau kita lebih banyak menerima, memaafkan diri, kemudian membatasi apa yang perlu, apa yang tidak perlu. Nah, juga katakan no kalau memang harus ngomong no. Bisa bilang iya, bisa bilang enggak. Iya, nggak selalu yes dong. Aku kadang-kadang juga ngomong enggak dong aku gitu. Iya benar. Itu udah self love berarti orang seperti itu. Iya dong, kan dia tahu yang limitnya di mana, batasnya di mana. Kemudian dia biasanya optimis gitu ya orangnya yang self love ya. Terus gampang lah kalau ada stres. Manusia ini mesti ada stres. Ada nggak masalah? Ada. Tapi kan Jim, tempo hari kita juga ngomong selalu ngomong masalah aja gitu ya, bukannya solusinya apa ya gitu ya. Nah orang-orang yang seperti itu, orang yang self love itu fokusnya ke solusi, jadi makanya dia nggak mudah stres sehingga. Nah tapi jangan salah lo ya, orang yang self love itu terlihat mandiri. Jangan lupa lo menerima bantuan orang lain. Itu juga ada waktunya gitu. Kamu kadang-kadang dibantu-bantu nggak mau gitu ya. Kok aku? Oh enggak ya? Aku selalu dibantu orang lain. Amin, iya. Terus, itu belum self love ya? Kalau selalu ngandelin orang lain ya? Kalau selalu ngandelin orang lain enggak. Tapi kalau misal mengandalkan itu ketergantungan namanya. Gitu. Tapi kalau misalnya menerima bantuan itu beda. Beda cerita itu beda ya, cerita. Beda konsep kalau ya? Memang dia perlu menerima bantuan, ambil aja gitu. Kemudian gini, orang yang self love itu cirinya itu jelas. Dia mencintai diri, menghargai diri. Gatel juga gua sebentar ya, gatel garuk ya. Kemudian
Bukan Kirain gatel apa, gatel kaki gitu, bukan gatel apa-apa gitu. Kemudian itu gampang memaafkan siapa sih? Diri sama orang lain. Oh, dia gampang memaafkan diri dan orang lain juga. Itu ciri self love juga. Terus cirinya tuh welas asih, kebaikan, kasih sayang. Loh, apakah orang yang selalu welas asih itu selalu self love? Enggak loh ya, enggak selalu. Tapi orang yang self love itu selalu welas asih. Oh, orang yang oke. Jadi kayak orang baik terus sampai nggak bisa ngomong no. Yes boss gitu. Gak bisa. Itu namanya welas asih doang, tapi nggak self love gitu. Jadi dia memperlakukan orang jauh lebih ini daripada istimewa daripada dirinya. Kalau orang self love memperlakukan diri sendiri sama dengan memperlakukan orang lain dengan welas asih juga gitu. Oh, jadi balance lah memperlakukan diri sama orang lain ya? Iya. Oke, tapi kan dikasih kode lagi. Tapi kan ini Mbak yang terakhir nih aku tanya karena udah dikasih kode. Biar nanti dia ngerasain juga kalau aku kasih kode nanti. Kegunaannya self love apa? Iya, kegunaannya apa nih? Terakhir nih, kegunaan self love ini apa gitu? Kegunaannya. Nah, misalnya gini, kalau kita milih pasangan ya, kita kan menyadari diri kita ya. Self love itu nggak tentu kita harus misalnya baik banget gitu atau apa, enggak. Kadang-kadang kita kan tahu kelemahannya kita sehingga mencari pasangan yang matching sama kita gitu. Karena kita self love. Kita tahu misalnya, aduh aku punya kelemahan ini, self love, aku terima kelemahanku misalnya. Dan aku memilih pasangan yang kira-kira itu matching dengan aku. Jadi kalau misalnya pasangannya nggak matching, kemudian nggak bisa bilang no gitu sama pasangannya, iya aja gitu. Aku kalau nggak setuju langsung aku bilang no aja gitu. Kemudian gini, bagaimana menetapkan itu kepribadian? Gitu. Balik lagi ke kepribadian itu ya? Iya, kalau tipe itu kan tadi cuman antara extrovert sama introvert. Tapi menentukan kita memilih kepribadian yang mana yang ingin kita tampilkan kepada publik gitu. Nah, kemudian bagaimana cara mendidik anak? Kalau kita self love, otomatis mendidik anak tidak dengan kekerasan, no harm, no violence, kayak gitu. Kemudian ini apa namanya? Nah ini nih self love itu cara kaget ya lo ya? Kaget aku. Aku udah ngelirik minuman terus tiba-tiba kagetin kan. Cara interaksi kita ini ya sama orang lain, kalau kita self love, interaksi kita sama orang lain tuh bagus. Jadi kemana-mana yang ngerembet sih ya, self love ini ya? Kalau kita menerima diri kan gampang menerima orang lain. Masa menerima orang lain cuman kelebihannya doang, kekurangannya mau diterima. Oke, udah dikasih tanda silang. Nanti kalau mau curhat lagi tentang self love langsung komen di sini atau ke Bitalk Podcast untuk Instagramnya. Belum lagi. Apa lagi? Jadi gini, ini udah dikasih silang dari tadi nih. Ayo cepet. Ayo. Self love ini harga diri kita itu ya tidak ditentukan oleh apa yang kita alami. Tapi bagaimana kita mencerminkan diri kita ini menjadi persepsi yang positif tentang kenyataan apapun yang kita alami. Artinya optimis, positif, psikologi positif. Oke, udah kita cut. Nanti kita lanjutkan lagi. Kalau ada yang mau request lagi diperpanjang untuk self love, mungkin ada segmen 2-nya nanti kita bahas lagi. Tapi kamu wajib untuk komen dulu ataupun DM aja. Kita nanti bahas topik lain masih di Strawberry Cafe Resto. Bye.